kita senang dalam satu program hukum di Mata Bowo. Program hukum di Mata Bowo ini adalah merupakan memberikan satu pencerahan bagi masyarakat yang tidak tahu tentang apa itu definisi hukum, tentang apa itu pelanggaran, tentang apa itu gramatikanya undang-undang. Maka masyarakat sekarang perlu adanya sosialisasi tentang ini yang paling best, paling update ini adalah fenomena hoax jelang pilpres di mata hukum. Nah, ini merupakan satu bagian yang masyarakat nggak tahu, nanti bisa masuk penjara. Maka dengan demikian perlu sekali masyarakat sebetulnya jangan coba-coba, jangan sekali-sekali latah terhadap apa yang disampaikan dengan sistem digital ini. Nah, ketika dia coba ke temannya, temannya akan mendistribusikan, mentransfer kemana-mana, mengakses baik internet dan sebagainya, sehingga ada penyemaran, ada tentang fitnah. Ini menjadi satu problem, yaitu nanti akan menjadi ancaman. Ancamannya, hukumannya nggak main-main. Kalau undang-undang tentang 19/2016, kalau dulu 11/2008 ini adalah merupakan bagian, kalau dulu 4 tahun, tapi sekarang hanya penyemaran, fitnah. Tetapi kalau perjudian atau asusila atau mungkin berhubungan dengan sara, ancamannya 6 tahun. Nah, sekarang ini tiba saatnya kita memberikan satu seminar fenomena hoax jelang pilpres di mata hukum. Nah, oleh karena di dalam pilpres nanti tanggal 17 jangan sampai nanti kita latah, lebih baik jangan digosipkan isu-isu. Toh kita masyarakat, toh yang menang kita tidak dapat apa, yang kalah tidak dapat apa, yang menang, yang enak itu orang yang adalah merupakan satu, yaitu tentang orang yang, nah ini tim suksesnya ya, kalau menang sukses, kalau kita ya kalau menang, ya demikian masyarakat. Maka masyarakat penting sekali harus tahu apa itu tentang hoax-nya itu tentang undang-undang yang isinya pada 19/2016. Kita mulai dengan pertama, yaitu, nah ini pendahuluan tentang pemilu, kemudian di era digitalisasi, kemudian tentang masalah warnet, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesuaikan ancaman terkena pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Ini adalah pasal 28 yang saya sampaikan. Nah, dari pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT ini, informasi transaksi elektronika, menjadi ancaman 6 tahun. Karena di dalam pasal 21 KUHP, ancamannya lebih dari 5 tahun itu kena satu, yaitu hukuman. Bisa ditahan. Di polisi nggak ditahan, jaksa nggak ditahan, nanti di pengadilan bisa ditahan. Di polisi tahan, di jaksa tahan, di pengadilan bisa ditahan. Itu adalah merupakan bagian, bisa aja pengalihan status tahanan kota, penangguhan bisa. Tapi yang jelas ancamannya maksimal 6 tahun. Kalau kita bicara masalah hubungannya pasal 28 ayat 1, yaitu setiap orang. Nah, dengan demikian maka kita kembali lagi pada audiensi. Barangkali tentang ada kata-kata yang mungkin saja yang perlu disampaikan, didialogkan. Monggo, untuk ini kami sampaikan pada Pak Min. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nah, itu ada. Mari, Pak Min. Terkait fenomena hoax ini, Pak. Mengapa dendanya sama sanksinya begitu keras, Pak? Sampai 1 miliar dan sampai 6 tahun penjara. Ini memang apa yang disampaikan bahwa Pak Min, bahwa proses hukum adalah politik. Jadi ini merupakan satu politik. Politik itu ketika orang menjadi salah satu kritikan pemerintah negara dikritik nggak mau. Nah, kalau masyarakat sih enggak, no problem, tetapi jangan coba-coba menghina, mencemooh, atau menjubit pada suatu pemerintah, nanti bisa kena pasal ini. Sebetulnya ini politik. Jadi hukum itu ada proses politik. Maka produk yang dibuat oleh DPR maupun pemerintah, presiden, ini adalah produk, artinya adalah memang
seperti ini. Kenapa bisa di lembaran negara atau bisa diprodukkan, tapi bisa masuk undang-undang tentang hubungannya dengan negara ini, berarti ada suatu proses politik sehingga masyarakat nggak boleh ngolok-ngolok. Jadi kembali lagi hal seperti ini. Nah, kembali ke yang lalu lagi. Jadi ini secara sistematik. Kalau dulu Orde Baru ketika melawan negara dicemplung tong masuk laut, tapi sekarang seperti ini. Nah, indikasinya seperti ini. Jadi kalau itu sebetulnya harus ada suatu revisi tentang undang-undang ini, Pak. Demikian. Ini adalah berita-berita dan konteks menyesatkan. Kadang-kadang berita benar yang sudah lama diterbitin masa beda lagi sosial media dan membuat kesan bahwa berita itu baru terjadi dan bisa menyesatkan orang tidak mengecek kembali tanggalnya. Kemudian ada lagi muncul dan berkembangnya. Nah, dari sinilah menurut Dewan Pers di Indonesia maraknya hoax ini juga karena adanya krisis terhadap media mainstream sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal. Dengan demikian kadang-kadang harus adanya satu kritik dari media juga, kritik dari pemerintah juga, sehingga harus hoax itu harus tahu benar-benar apakah sumbernya dari mana. Maka jangan sekali-sekali terkecoh oleh berita-berita yang bohong, sehingga nantinya bisa-bisa genderan adanya berita-berita bohong ini, jangan-jangan nanti kita itu terseret masuk satu, yaitu dengan satu penjara. Demikian, barangkali ada satu pertanyaan lagi, mungkin Pak Monggo. Ini terkait dengan namanya ya. Terima kasih Pak Bowo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Indah Widyastuti, ya, mahasiswa MH angkatan 35 dari Universitas Narotama Surabaya. Terkait dengan fenomena hoax ini, Pak, apakah pemerintah itu, ini kan zamannya internet, Pak, ya, zamannya istilahnya teknologi sudah revolusi industri 3.0. Jadi dengan apa namanya, dengan zaman yang begitu maju, apakah pemerintah khususnya Depkominfo itu tidak punya kayak semacam saringan untuk menyaring hoax-hoax itu agar tidak tersebar ke masyarakat? Seperti itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, masyarakat ini kalau misalnya dia menyebarkan hoax ya Pak ya, kemudian seperti yang Bapak bilang tadi terkena di pasal 28 Undang-Undang ITE. Apakah pasal itu saja yang dikenakan kepada penyebar hoax? Apakah ada juga ditambahkan mungkin pasal unsur-unsur dari KUHP atau bisa dipidanakan atau bagaimana? Itu yang kedua. Dan yang ketiga Pak, kan gini, banyak masyarakat yang istilahnya dia itu tidak tahu menahu gitu tentang masalah hoax ini. Cuma hanya sekedar forward aja, forward lagi, jadi tidak ada pengetahuan soal hukum. Jadi nol putung gitu loh Pak mengenai hukumnya. Itu apakah tidak ada pengecualian gitu loh? Ya, itu saja Pak Bowo. 3 saja cukup. Apa yang disampaikan, jadi selain pasal 28 ada pasal 27. Ya. Itu kena. Nah, di samping itu apa yang disampaikan kok gak ada penyaringan. Nah, itu sebetulnya Kementerian Info itu yang nyaring. Kalau itu ada itu, tapi sekarang ini tidak bisa. Kenapa di kita ini susah? Berita beredarnya tidak bisa menyaring, katakan Kementerian Infonya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan ini banyak, salah satu yaitu hacker ini berbahaya. Terobos ini. Jadi masuk situ-situ seorang hacker itu berbahaya sekali. Nah, itu orang sebetulnya yang tapi gak susah diketahui siapa yang menyampaikan itu adalah nantinya Kementerian Info itu sudah bisa melihat nanti going to going bagaimana bisa melihat tentang adanya satu ya, kalau itu ke handphonenya nomornya berapa bisa nanti deteksi baru bisa, tapi harus ada saat bisa. Nah itu bisa. Nah oleh karena itu kadang-kadang ketika ada suatu, makanya sekarang kalau pakai kartu pakai KTP, kalau dulu enggak langsung KTP itu sekarang dicemplungkan. Nah cemplungkan sampai itu nggak bisa. Gak bisa sampai dicemplungkan apa itu sama ke sumur, bisa ke apa pokoknya ke air, jadi bisa deteksi itu. Nah tadi saya sampaikan bahwa apakah ada ya selain KUHP itu ada. KUHP itu ketika langsung nggak pakai tentang digital itu ada pasal yaitu fitnah dan penyemaran dan perbuatan tidak menyenangkan, pasal 1
310, 311 sama 335 itu bisa perbuatan masih ada. Tetapi kalau masuk digital itu masuk hubungannya yang dengan IT. Nah, pertanyaan yang akhir. Tadi pertanyaan yang akhir Mbak Yu. Nomor 3 ayo. Lupa. 3, yaitu soal pasal berlapis itu bisa dikenakan pasal berlapis nggak dia? Oh enggak. Jadi kalau berlapis itu bisa pasal tapi unsur-unsurnya antara penyemaran dan fitnah itu pasalnya 27. Tapi kalau dikombinasikan ketika tidak ada di handphone atau WA atau Instagram itu bisa kena pasal KUHP, yaitu pasal tadi saya sampaikan bisa. Jadi bisa bersambung. Maka dengan demikian lebih baik nggak usah kita lata terhadap apa itu hoax, dan kalau bisa dapat ini nggak usah dikirim ke yang lainnya, nggak bisa ditransferkan lainnya. Demikian. Terima kasih. Yang ketiga, ketidaktahuan masyarakat. Oh ya, kurangnya sosialisasi. memang di dalam tidak ketahuan di masyarakat, orang itu hakim sendiri bilang kalau sudah dihadirkan, jadi sudah masuk. Nah ini kebetulan saya melihat hakim di Surabaya. Jadi asas fiksi, masyarakat harus tahu, maksudnya nggak tahu. Jadi tidak ada toleransi. Nah contohnya demikian. Ada di daerah Osowilangun ini, ada suatu perumahan tanah atau bangunan ini untuk kepentingan umum. Nah dia tidak tahu fungsinya siapa, untuk kepentingan apa, untuk perma apa, untuk masalah SK apa, dan tidak tahu sama sekali, buntu. Tapi hakim mengatakan, loh semua harus tahu untuk apa, maka aja Google. Nah, seakan-akan juga seperti itu. Nah, itu namanya asas fiksi. Jadi semua dianggap tahu tentang hubungannya tentang hukum. Jadi itu kan jadi kayak nggak ada asas keadilannya. tidak ada. Meskipun di dalam satu kuncinya memang di dalam undang-undang konstitusi ada asas keadilan. Tetapi hukum itu seperti itu. Jadi orang nggak tahu, jadi tetap Dia nggak tahu. tahu. Contohnya demikian. Orang ya pemulung itu tidak tahu, dia menemukan sabu-sabu, tangkap. Loh, saudara kedapatan sabu, padahal dia tahu apa sabu dan sebagainya. Lah, dari sinilah menjadi suatu polemik, yaitu suatu fenomena bahwa maka jangan sekali-sekali orang nggak tahu hukum ketika sudah hukum diundangkan, hukum sudah masuk lembaran, berarti sanksi itu tegas orang, meskipun orang nggak tahu. Tapi yang bebas ini adalah satu, menurut KUHP ini pasal 44 orang gila, orang tidak bisa berakal pikiran itu bisa dibebaskan dari hukum. Sepanjang orang itu, meskipun orang itu nggak gila, tapi tetap kena. Demikian. Nah, kembali lagi ke ada ini ya. Jangan coba-coba kampanye negatif dan kampanye hitam dan ada bedanya. Dalam hukum kepemilian kampanye negatif dijadikan sedangkan ini dan sebagainya. Tertuang dalam pasal 20 ayat 1 huruf C, pasal kemudian itu menghina seseorang, agama, suku dan sebagainya. Ini ada. Ini apa yang disampaikan tadi, Mbak Iya. Nah, ini kan ada. Ini bukan pasal IT, tapi tetap ada satu pasal KUHP ya. Nah, apakah kalau itu digandengkan, tidak bisa ada pasal kumulatif, yaitu pasal subsidiar primen dan sebagainya, kalau dihubungkan dengan KUHP. Yang jelas kalau pakai digital, pakai HP, tetap masuk undang-undang IT. Tapi kalau ucapan lebih baik, kalau dulu ngerasani lebih baik, petan-petan sambil ngerasani lebih baik, seneng daripada pakai handphone. Oh, Pak Bowo jelek, Pak Bowo hidungnya hidung mancung, hidung pesel dan sebagainya, itu sudah penghinaan. Oh, Pak Bowo monyong, kena sudah. Ketika ditransmisikan, ditransferkan, diakses kemana-mana, kena. Nah, jangan berarti itu namanya penghinaan, penyemaran. Bisa kena 4 tahun penjara. Nah, kalau ini adalah jangan coba menghina seseorang, agama, suku dan ras, itu pasal 28. Jadi perbedaan KUHP masih ada, tapi KUHP ini belum cabut, masih tetap berlaku sepanjang belum cabut. Mengingatnya. Ini kan kampanye hitam ya. Kalau kampanye negatif dan kampanye hitam adalah menuduh pihak lawan dan sebagainya, ini urusan kampanye. Jangan ikut-ikut, masyarakat gak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena kalau masyarakat ikut-ikutan akan masuk ke perangkat tentang apa yang saya sampaikan. Jangan usah, biar orang itu orang tim sukses silakan.
Orang kampanye silakan, tetapi masyarakat jangan terkecoh. Jangan terbuai oleh hubungannya dengan orang-orang yang berhubungan dengan tim sukses. Tim sukses enak. Dia kalah, sukses. Menang, sukses. Kalau kita, belum dong, jangan. Ya, jangan terkecoh. Jangan ada provokasi, jangan. Ya, saya tekankan jangan. Nah, kenapa? Saya ini bukan kemana-mana. Saya nggak ke partai, nggak kemana. Ya, makanya saya harus jujur terhadap undang-undang. Nah, bedanya hukum di mata bawah demikian. Nah, 3 pembeda kampanye negatif dengan kampanye hitam. Dari sumber, dari tujuan, dari satu kebenaran. Jadi kalau hubungannya dengan 3 hal ini, kalau itu suatu kepingin siapa satu yang menang, satu yang kalah, satu-satu ya contohnya kepingin kalah, kepingin menang dan sebagainya, ini tergantung dari tim suksesnya. Berbagai macam cara akan ditempuh. Iya, kalau nggak ada eksesnya, kalau ada eksesnya, otomatis apa? Otomatis yang kena adalah kita ini. Demikian, oleh karena ini kita ya jeda sejenak, maka kita nanti akan kita lanjutkan yang satu ini, yaitu hukum di mata bawah dengan adanya fenomena hoax jelang pemilihan presiden 2019 di mata hukum. Nah, ini penting sekali. Maka masyarakat jangan terkecoh. Ini hanya 17 hari lagi. Oleh karena itu perlu adanya seminar di EMA, khususnya Fakultas Hukum Magister Hukum di Narutama. Siapakah sebenarnya gadis manis dan Kita kembali lagi hukum di mata bawah dengan tema yang sekarang ini masuk pada seminar fenomena hoax jelang pemilihan presiden 2019 di mata hukum. Jadi bagaimana ketika ada suatu hoax ini di mata hukum tentang adanya unsur deliknya, maka kita buka kembali hukum di mata bawah supaya tahu, masyarakat supaya tahu, semua supaya tahu. Yang sekarang ini sebetulnya pemerintah ini ketika ada seperti ini seharusnya harus ada sosialisasi di mana-mana. Tapi ternyata apakah ini terbentur masalah dana atau terbentur karena masalah politik, saya tidak tahu. Yang jelas adalah ada satu tujuan ketika sesuatu hubungannya dengan IT ini tidak disosialisasikan. Nanti berbahaya sekali bagi nanti masyarakat yang adu domba ketika ada suatu laporan yang satu dan yang lainnya, ini berbahaya sekali. Maka dengan demikian penting sekali kita tahu tentang apa sebetulnya hoax ini, apa sebetulnya IT itu, apa sebetulnya digital, Instagram, mengakses dan sebagainya. Ada berita bohong-bohong tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ingat, kalau ada satu berita bohong tidak dipertanggungjawabkan, jangan sampai sekali-sekali apa yang ada posisinya sepertinya. Ya, ada satu, yaitu yang kena berita ini adalah Sarin Petria. Itu kan kena itu. Kenapa? Karena mengatakan sampai sekarang di sidang. Kenapa aku bisa ditahan? Kena ancamannya 6 tahun sesuai dengan pasal 21 KUHP itu bisa ditahan. Makanya proses sampai sekarang, dan sekarang ini Sarung Pet ini bisa diadili. Maka jangan sekali-sekali menyebarkan berita-berita tanpa adanya. Kenapa? Karena posisi hukum ini lemah sekali. Lemahnya apa? Kalau kita menyebarkan dan sebagainya bisa kena. Ketika ada orang ini berbahaya ini konsumsi politik, ini ada lawan,
ini ada kawan dan sebagainya, apalagi ini zamannya sekarang ini masih menghadapi pilpres, maka depannya ini ke depan lagi hati-hati. Sekarang ini sudah adu domba, sekiring tanya yang mana-mana, ada satu sisi yaitu bagaimana caranya supaya menangkan, berbagai macam cara ditempuh bisa menangkan, tapi yang korban adalah masyarakat sendiri yang tidak tahu tentang apa itu undang-undang. Inilah yang berbahaya. Maka dengan demikian, kembalikan lagi pada audiens yang akan bertanya, mungkin dialog tentang hubungannya dengan adanya fenomena hoax jelang pilpres. Terima kasih. Mungkin ada Mbak Rosa ini, namanya sekalian biar tahu, Mbak. Nama saya Rosalia Debbie Endrianti. Jadi gini Pak, saya mau nanya, saat ini kan lagi viral dengan rencana mengkategorikan penyebar hoaks itu sebagai tindakan terorisme. Nah, itu bagaimana menurut opini hukum di mata Pak Bowo? Gitu. Terima kasih. Sudah juga ya, ini hubungan teroris, ini baru cakep. Jadi ya betulnya kalau ini dihubungkan dengan undang-undang teroris, ya dulu itu memang Undang-Undang Teroris 5 sekarang menjadi tahun 2018, kalau dulu 15 2003, yaitu memang kalau terorisme Mbak Rosa ya, itu ada kekerasan. Segala sesuatu yang berhubungan kekerasan teroris. Tapi kalau tentang IT ini enggak, ini enggak, hanya ngomong aja klik-klik dengan tangan jari sudah bisa. Tapi kalau teroris kekerasan, tapi kalau hoax di teroris ya bisa kena undang-undangnya. Kalau siapa saja, setiap orang dengan sengaja untuk dengan suatu tujuan kekerasan merusak vital-vital tentang negara, pemerintah, itu namanya teroris. Tapi kalau hoax ini nggak teroris, ini adalah apa? Nah, kembali lagi persoalan apa yang disampaikan Pak Amin tadi, ada proses politik. Ini politik ini sebenarnya. Sebetulnya nggak bisa kalau teroris ya teroris, karena undang-undang keluar dari rel nggak bisa teroris. Kalau keluar dari IT juga demikian, kalau keluar dari IT tidak bisa, itu namanya undang-undang. Ada batasan, disekat. Undang-undang 11 tahun 2016, undang-undang tentang 23 2015, sekarang 5 2018, ini sudah tersekat, teroris ini. Sudah disekat, tak bisa undang-undang itu nyebrang. Kalau undang-undang nyebrang, berarti tak undang-undang ini. Ya, nama undang-undang lah ya. Abal-abal, tapi itulah. Demikian. Mbak Rosa, barangkali ada pertanyaan lagi. Jadi pada sisinya tidak bisa antara undang-undang IT dengan undang-undang teroris sudah satu. Ketika orang mengatakan bahwa ini teroris, nah, masuk IT juga teroris, menyebabkan ini enggak? Itu pemikiran yang salah, tidak dibenarkan oleh aturan hukum, oleh undang-undang ya. Demikian. Dengan Indah Widyasuti, Pak. Ya, Mbak Indah. Ya. Oke, tadi menanggapi dari Mbak Rosa mengenai konten hoaks yang ada hubungannya dengan terorisme. Nah, Bapak tadi kan mengatakan kalau teroris itu kan hanya secara kekerasan secara fisik gitu ya. Sedangkan teror itu pokoknya kan yang istilahnya bisa membuat suatu kekacauan, bukan hanya secara fisik tapi secara verbal. Dan mungkin dia itu maksudnya dengan melontarkan hoax seperti itu, dia tuh pengennya ngadu domba dan ujung-ujungnya nanti akan berakhir pada kekerasan satu sama lainnya. Begitu. Menurut Pak Bowo pripun, Pak? Oh ya, itu kan menuju satu kekerasan dikatakan hoax ya. Ada istilah WA menuju kekerasan dan sebagainya. Tapi kalau kekerasan itu ada offset, ada niat, ada dolus kekerasan. Tidak bisa. Dengan kekerasan itu fisiknya, tapi ini nggak fisik, menuju kekerasan nggak bisa nih. Kalau itu hanya ngatur supaya jadi kekerasan, nggak bisa. Undang-undang itu dengan kata lain nggak bisa. Setiap orang dengan kekerasan merusak, menghancurkan, membunuh, nyawa dan sebagainya, itu adalah teroris. Tapi kalau pasal IT, yaitu hubungannya dengan setiap orang yang mentransfer, yang mengakses, yang menyampaikan, yang memviralkan kemana-mana, itu namanya IT. Undang-undangnya demikian. Tapi meskipun menuju ke sana, itu kan menuju, tapi belum bisa
gramatikanya undang-undang ini tidak bisa mengatakan bahwa adanya IT ini nanti disatukan dengan teroris, nggak bisa. Jadi di kumulatif nggak bisa, undang-undang teroris dan IT nggak bisa dong. Jadi subsidiar dan primer nggak bisa, primer dan subsidiar tapi subsidiar nggak bisa. Jadi kalau IT ya IT, katakanlah pasal 27, ya primernya, subsidiarnya pasal 28 itu bisa. Ini tidak bisa, pasal 28, 27, Undang-Undang 19 2016 dikaitkan dengan, diuntukkan dengan undang-undang tentang teroris. Pasal 2, 3, 4 dan teroris tidak bisa dong. Jadi itulah, maka seharusnya membuat sendiri aturan, menentukan bahwa itu diatur dalam undang-undang tersendiri. Buat suatu produk undang-undang baru bisa. Kalau ini sudah terpisah, nggak bisa. Karena sudah ada batasan. Meskipun nanti menuju tentang adanya kekerasan, nggak bisa. Berarti kalau misalnya dijerat gitu dalam dijerat melalui pasal ini Undang-Undang ITE, berarti kalau memang mau dibuat pasal berlapis harus dengan Undang-Undang ITE juga ya Pak ya, maksud Bapak? Dilapis harus IT juga, tapi ditambah atau direvisi ya itu nggak masalah. Tambah satu undang-undang baru bisa, Mbak Indah. Kalau itu nggak bisa, nggak bisa. Iya, terima kasih. Ini baru ya. Jadi kalau ada suatu pernyataan demikian ini nggak bisa ya. Pernyataan apapun nggak bisa. Yang menyatakan kalau dia bicara tentang undang-undang bisa. Tapi kalau pernyataan menggabungkan, katakanlah apa ya, dari undang-undang IT ke undang-undang teroris, yaitu keluar realnya nggak bisa. Demikian, mungkin barangkali ada sesuatu yang perlu, maka ini kita, oke? Kita ada sejenak, maka akan dilanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih. Ana maya-maya katon angendanu ingkang ing bangwitan hanyarengi soroting surya harsa madhangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadhangi sasana minangka Purwaka. Tolong pakai tas kain saya saja, tidak usah pakai kresek. Tidak perlu langkah yang sulit untuk menyayangi bumi kita. Jika satu orang di bumi ini mengurangi penggunaan tas plastik, maka akan banyak ekosistem yang terselamatkan. Kita kembali lagi hukum di mata Bowo di dalam hal tentang waspada terhadap hoax. Tapi kita lebih detail lagi bagaimana tinjauan saya yudis terhadap ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Memang di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 2 dan pasal 4 merupakan ketentuan mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebar kebencian berbasis sara, walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-Undang 40 tahun 2000 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis Undang-Undang diskriminasi rasial. Namun demikian, kalau kita kaji pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dia tunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sara, maka inilah yang menjadi penyebabnya. Kalau dulu memang ada aturan di KUHP masih ada, tapi sekarang ini sudah
merupakan bagian bukan KUHP lagi, tapi spesifiknya pada Undang-Undang IT. Nah, memang di dalam Undang-Undang IT itu pasal 78, tapi menyebutkan ancaman hukumannya di dalam pasal 45, yaitu ancamannya 6 tahun maksimal. Maka sesuai dengan KUHP, maka bisa dipidana kalau ancamannya 5 tahun ke atas. Tapi kalau 4 tahun yang menjadi tadi, kalau dulu tentang ancaman penyemaran itu bisa 5 tahun. Kalau 11 2008, tapi 19 2016 kalau penyemaran ancamannya sekarang 4 tahun. Penyemaran ya 5 tahun. Tapi kalau asusila dan lainnya itu bisa 5 tahun 6 tahun. Demikian. Nah, oleh karena itu pada segmen ini maka barangkali ada sesuatu yang tanya lebih detail lagi. Untuk menutup pada ujung acara ini, silakan kami kembalikan pada audiensi. Pak Min, mungkin ada satu pertanyaan, Pak Min? Belum? Tentang menyangkut yuridisnya, tentang menyangkut pasal-pasal pidana terkait KUHP pasal 156, 156A, 157 KUHP, Undang-Undang Diskriminasi, Undang-Undang 40 tahun 2000 tentang penghapusan diskriminasi ras etnis, dan Undang-Undang IT, Undang-Undang 11 tentang informasi dan transaksi elektronika. Nah, inilah sebagai pengunjung tahun 2016, pasal ini akan digunakan dalam kasus dugaan penyebar kebencian berbasis agama dan kasus-kasus Buniani yang hubungannya dengan Ahok. Nah, ini merupakan bagian apa yang dimaksud dengan pasal-pasal yang sekarang ini di dalam persidangan kasus Buniani. Termasuk kasusnya Ahok, Ahmad Dhani sekarang ini menjadi satu, yaitu ujaran kebencian, yaitu sekarang disidangkan. Nah, kebanyakan yang terjadi ini tokoh-tokoh yang kena. Tokoh-tokoh hubungannya dengan politik. Tapi kalau nggak politik jarang sekali bisa dicabut. Padahal kalau pidana itu tidak bisa dicabut, tidak bisa menghapus. Kalau pidana, kecuali delik aduan. Kalau delik aduan bisa overswell, yaitu tentang perselingkuhan seorang suami, istri dan sebagainya bisa. Tapi kalau persoalan IT tidak bisa dihapus. Maka penting sekali jangan kita nuruti apa yang menjadi suatu politik-politik. Hindarilah politik kalau itu nggak berpolitik. Hindari itu apa? Masuk ke ranah politik, toh gak ada hasilnya. Lebih baik kita kerja, lebih baik kerja apa yang menjadi pekerjaan kita. Jangan sampai kita itu terkecoh oleh bunyi-bunyi suatu politik kayak tadi. Contohnya seperti itu. Kan kasihan Ahmad Dhani ini. Tahan. Akhirnya apa? Ditahan diputus 1,5 tahun. Jadi dia itu menjalani bagaimana seperti itu. Berarti apa? Berarti menjadi suatu narapidana. Kalau sudah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Kan? Kasihan. Nah, maka sebetulnya hal ini bagian dari proses politik yang akhirnya terjebak demikian, yaitu terjebak ke jebakan tadi. Jangan sampai ke jebakan Batman, Superman, Robin, jangan. Lebih baik kita kalau bekerja santai aja, jangan ikut. Kalau memang jadi politisi ya politisi, nggak apa-apa, itu memang adalah pilihannya. Tapi kalau kita nggak seorang politis, sudah apa? Ya masyarakat nggak politis, sudah apa? Terjebak masalah itu. Yang rugi apa? Rugi saudaranya, ibunya, istrinya, anaknya. Janganlah pakai itu ya. Nah, demikian di dalam segmen ini barangkali ada sesuatu yang kurang jelas, silakan untuk tanya. Sepanjang ada hubungannya dengan kasus IT ini. Boleh tanya lagi? Boleh, bebas. Jadi banyak tanya. Dengan Indah Pak, kalau di Jawa Timur sendiri itu kira-kira yang sepengetahuan Bapak ada nggak kasus yang fenomena hoax ini yang dibawa ke ranah pengadilan?
di daerah Jawa Timur ini. Gitu aja yang ada hubungannya dengan pemilihan presiden 2019. Gitu, bukan yang lain gitu, Pak. Ya, untuk sementara enggak ada. Tapi untuk sementara ini. Tapi yang sudah dijelaskan tadi hubungannya dengan politik tadi atau Ahmad Dhani dan yang ada di Jakarta, ini kan sudah mulai proses. Lebih baik kalau di Jawa Timur untuk sementara enggak ada. Untuk di Jawa Timur. Tapi tidak ada. Tetapi lokus dan TPS-nya di Jawa Timur ada. Ahmad Dhani. Kan itu yang lainnya belum. Ya, masuk ranah seperti ini. Jadi orang tokoh-tokoh ini berbahaya. Tapi kalau hanya penyemaran lawannya itu tidak terdengar memang antara pribadi. Ada, cuman nggak terekspos ada ini. Ada. Tidak terekspos ada, cuman nggak terekspos, hanya biasa saja. Tahu itu ujung-ujung nanti kalau sudah seperti ini, ya, sudah mulai ini bisa ditahan. Kalau tujuannya yaitu jangan sampai hubungannya dengan menggoyang sesuatu antara, ya, capres 1, capres 2 dan sebelumnya tidak usah. Kalau ini berbahaya sekali, menjelang pilpres ini berbahaya kalau kita bicara masalah tentang hoax ini. Lebih baik kita tenang, Mbak Indah. Dia masyarakat juga tenang, gak usah terkecoh oleh seperti itu. Jadi kalau ingin selamat, toh gak ada hasilnya. Yang gak berhasil, yang katakan tadi adalah tim sukses. Kalah sukses, menang sukses. Karena jadi tim sukses. Yang gak sukses ini ada masyarakat gak diuntungkan dengan adanya berita-berita yang berhubungan dengan hoax ini. Demikian, oleh karena terima kasih, maka dengan demikian akan menjadi satu pedoman bagi setiap masyarakat, setiap orang. Jangan sekali-sekali kita menyemua orang, memfitnah, sara, dan khususnya pasal 27, 28 ini pasal jangan lawan, pasal karet. Kemana-mana bisa ditekuk segini terus sana, maka jangan sekali-sekali ya mentransmisikan masyarakat, gak usah rata. Lebih baik kalau dulu mau petan ngerasani aja, enggak apa-apa, tanpa jangan sampai pakai digital. Ngerasani ada masalah. Kenapa? Ancamannya nggak bisa kalau orang ngerasani, nggak bisa masuk dalam rona KUHP maupun IT. Lebih baik ngerasani daripada ngerasani lewat, yaitu lewat handphone. Jangan lupa, nah hari Jumat jam 8 malam sampai jam 9, lihat, ini yang paling penting, jangan sampai kelewatan. Lihat Hukum di Mata Bowo di Surabaya TV. Terima kasih. Wassalam.